dari AFPI sendiri ya Pak, sejauh ini juga apakah bekerja sama dengan lembaga pemerintah lain seperti misalnya PPATK dan juga Kementerian Komdiji untuk bisa mengidentifikasi Pak dan juga menghentikan aktivitas judi online begitu ya yang mungkin saja terjadi di layanan fintech? Ya, jadi ini merupakan satu hal yang reguler dilakukan, pertemuan dengan stakeholders, dengan OJK, PPATK, Komdiji sekarang. Karena sebagai pengelola platform, anggota-anggota kami ini memang mempunyai kewajiban sesuai peraturan, baik untuk pelaporan, baik untuk mengikuti ketentuan-ketentuan terakhir yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga kerjasama yang dilakukan secara reguler dalam hal kita koordinasi terkait kondisi terakhir. Sweeping, misalnya sweeping digital yang dilakukan biasanya bersama tim cyber dan Kominfo atau Komdiji sekarang. Jadi ini memang merupakan suatu hal yang reguler dan tetap akan dilakukan. Karena memang yang harus dibangun adalah ekosistem dari semua pelaku fintech, semua pelaku platform, dan juga sistem pembayaran tentunya, karena terkait judi online ini ada mekanisme pembayaran yang bisa menjadi alat untuk menutup atau menghilangkan akses orang-orang yang melakukan kegiatan judi online ini. Baik, lalu bagaimana langkah AFPI ya dalam bisa mendorong anggotanya untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat atau user ya agar lebih waspada terhadap penipuan dan investasi ilegal? Artinya seperti apa edukasinya? Ya, ini memang suatu hal yang kita lakukan secara periodik dan secara reguler dan dilakukan di seluruh Indonesia ya. Karena anggota kita basisnya ada di seluruh Indonesia, kami sebagai komite etik juga dapat informasi bahwa kegiatan AFPI dilakukan bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga ke daerah-daerah di mana sebenarnya pengguna platform peer-to-peer ini atau LPBTI banyak mengakses platform kami, platform dari anggota-anggota AFPI. Jadi memang kita bukan hanya sendiri, tapi juga tadi seperti disampaikan kita mengundang dari pihak kepolisian, PPATK, mengundang dari pihak OJK tentunya untuk bisa bersama-sama membuat ekosistem pembiayaan ini, ekosistem platform secara digital bisa mengantisipasi dan menghilangkan akses untuk bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melawan hukum seperti pencucian uang, money laundering, korupsi, penggunaan dana korupsi, dan juga judi online tentunya. Ini menjadi hal yang secara periodik dan terus-menerus dilakukan oleh AFPI. Baik, tapi jika dikaitkan dengan peran teknologi ya, artinya kalau dilihat sebenarnya sejauh ini bagaimana peran teknologi dalam memantau dan juga menganalisis transaksi yang boleh dibilang misalnya mencurigakan di platform Ya. fintech begitu ya, terutama misalnya terkait aktivitas judi online atau mungkin aktivitas pencucian uang. Bagaimana Pak Andre? Ya, sekali lagi OJK ini sudah melakukan sertifikasi juga, dan kita juga sebagai asosiasi mengharuskan adanya pelaporan, adanya sertifikasi dari pihak manajemen, pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini dari semua platform untuk bisa mendeteksi adanya indikasi pencucian uang contohnya, atau transaksi yang mencurigakan. Jadi dari situ pelaporan-pelaporan ini dilakukan, dan juga kalau dilihat di websitenya AFPI itu ada kanal sendiri untuk pelaporan transaksi-transaksi seperti ini. Jadi semua pihak bisa melakukan pelaporan dan itu diterima oleh AFPI. Baik, lalu kebijakan atau regulasi seperti apa yang diusulkan begitu ya oleh AFPI untuk bisa memperkuat kerangka hukum dan juga teknis dalam menanggulangi aktivitas-aktivitas mencurigakan begitu ya di fintech seperti misalnya judi online atau yang lainnya, bagaimana? Ya, jadi kita bersama-sama dengan pihak regulator pastinya, karena akses dari masyarakat kepada bentuk dukungan keuangan seperti yang dipersiapkan atau yang disediakan oleh anggota AFPI ini harus tetap ada. Karena kita lihat bahwa ini adalah untuk melayani anggota masyarakat yang belum bisa masuk ke sistem perbankan. Jadi harus ditemukan
jalan tengah gitu ya, bahwa akses ini tetap ada, pihak anggota AFPI bisa tetap berusaha, tapi memang harus mematuhi ketentuan yang ada. Jadi pihak otoritas, pihak regulator di sini bisa mencari atau terus menyampaikan dan juga bersama-sama sebelum melakukan kegiatan, sebelum melakukan menerbitkan satu aturan, dan ini yang selalu sudah dilakukan, mengajak kita untuk memberikan masukan apakah ini bisa doable, apakah ini berdampak kepada industri, ataukah bisa dijalankan secara sistem. Karena platform ini kan memang apalagi dengan teknologi yang ada, borderless ya. Jadi mungkin yang dianggap sebagai pinjaman online yang ilegal ini base-nya nggak di Indonesia. Karena ada VPN, ada akses-akses yang lain. Karena kalau hanya di Indonesia, Komdigi sekarang sudah banyak menutup site-site atau akses untuk yang dicurigai melakukan kegiatan judi online ataupun pencucian uang. Tapi memang ini karena ini platform gampang sekali dibuat, gampang sekali muncul. Jadi kalau katanya satu ditutup bisa tumbuh 20 lagi yang baru karena akses data mereka sudah punya. Jadi perlindungan data pribadi ini juga sangat penting. Kami di Danton juga secara reguler memberikan pelatihan, memberikan informasi kepada banyak pihak stakeholder apa yang harus dilakukan dengan berlakunya Undang-Undang PDP ini. Baik, lalu terakhir Pak Andre, apa harapan dari AFPI ya terhadap kolaborasi antara pemerintah, asosiasi fintech, dan juga lembaga keuangan untuk bisa menciptakan ekosistem digital yang aman begitu ya ke depannya dan juga utamanya bebas dari aktivitas ilegal. Pak Andre, silahkan. Ya, jadi monitoring ini harus jalan, edukasi tetap dilakukan, baik internal maupun kepada masyarakat. Jadi bahwa jangan sampai ada anggapan bahwa pinjol itu selalu negatif karena pinjaman online ini dibutuhkan. Yang berbahaya adalah pinjaman online yang ilegal. Dan ini biasanya hampir pasti bukan anggota dari AFPI. Nah, ini terus kita sampaikan. Kalau regulator biasanya sudah paham, stakeholder yang besar juga sudah paham, tapi memang ke masyarakat, apalagi masyarakat yang saat ini masih terjebak dalam judi online. Karena mereka ada kebutuhan dan memang platform keuangan ini memberikan akses kepada uang dengan cepat untuk bisa dipakai lagi. Nah, jadi memang pihak penegak hukum, OJK, PPATK yang mempunyai akses untuk memonitor ini semua menjadi lebih penting untuk bisa bekerja sama dan menyampaikan guidelines-guidelines baru dan juga melakukan monitoring serta secara periodik terus-menerus itu menyampaikan kepada anggota-anggota kami apa yang harus dilakukan. Karena ini secara teknologi kan semua bergerak sangat cepat gitu. Sekarang modelnya A, minggu depan udah bisa modelnya jadi B gitu. Nah, ini yang juga menjadi harus pemerintah harus cepat tanggap karena perubahannya sangat cepat di teknologi ini.